Pernahkah kalian terbangun jam 3 pagi karena mendengar suara ketukan perlahan? Namun ketukan itu bukan berasal dari luar pintu kamar kalian, melainkan dari dalam lemari pakaian yang ada di sudut ruangan. Oke, sebut saja namanya Dimas yang baru hari ini mau pindah tempat rumah, mulai mengalami teror yang bertubi-tubi setelah menemukan cermin rias antik peninggalan lama. Sesosok hantu wanita berwajah hancur yang selama ini terperangkap di dalam cermin tersebut perlahan mencoba meretas masuk ke dunia nyata, mengincar nyawa siapa saja yang menatap terlalu lama. Lalu, apa yang akan kamu lakukan jika bayangan dirimu di cermin tiba-tiba terhenti mengikuti gerakan tubuhmu dan malah tersenyum menyeringai ke arahmu? Pasti kalian menonton cerita ini sampai habis, karena kengerian di akhir video ini dijamin bakal bikin kalian merinding dan berpikir 2 kali sebelum menatap cermin di kalian kamar malam ini. Harga sewa yang tidak masuk akal murahnya seharusnya menjadi peringatan pertama bagi Dimas. Namun desakan ekonomi membuatnya mengabaikan noda-noda gelap di lantai kayu dan udara pengap yang selalu memenuhi rumah kontrakan nomor 13 itu. Satu-satu perabotan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya adalah sebuah cermin dari kayu jati yang berukuran besar yang menempel di dinding kamar utama. Cermin itu kusam dan dengan tepian kaca yang mulai menghitam dimakan usia. Teror dimulai pada malam ketiga. Dimas sedang duduk di tepi kasur, membalas pesan dari rekan kerjanya. Suasana malam itu sangat sunyi, saking sunyinya ia bisa mendengar suara detak jarum jam dinding yang sangat jelas. Namun tiba-tiba irama detak jam itu disela oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Suaranya sangat pelan, seolah suara mengetuk menggunakan kuku yang panjang. Dimas menoleh ke arah pintu kamar, tapi suara itu tidak berasal dari sana. Ia menajamkan pendengarannya. Suara berasal dari sudut ruangan, tepat dari arah cermin kayu jati tersebut. Bulu kuduk Dimas seketika berdiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara tikus atau kayu yang memuai karena suhu dingin. Dimas mematikan lampu dan menarik selimut, berusaha untuk tidur. Namun, tepat ketika ia memejamkan mata, suara ketukan itu berubah menjadi suara garukan kesal. Srek, srek, srek. Kali ini suaranya jauh lebih keras dan putus asa. Seolah ada seseorang yang terkurung di dalam dinding kaca tersebut dan berusaha merobek jalan keluar. Dimas menyalakan senter dan ponselnya dan menyorotkan ke arah cermin. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kaca cermin itu kini tertutup oleh embun yang sangat tebal, padahal udara di dalam kamar sangatlah tidak dingin. Dan di tengah-tengah embun tersebut terdapat jejak telapak tangan yang sangat kecil dan kurus tercetak dari sisi dalam kaca. Dengan langkah bergetar, Dimas mendekati cermin itu. Ia mengarahkan cahaya senter lebih dekat. Namun di kaca itu perlahan menetas ke bawah, mengungkap apa yang bersembunyi di balik kegelapan pantulannya. Di dalam cermin itu, bayangan Dimas tidak sedang memegang senter ponsel. Bayangannya berdiri tegak, kedua tangannya menjuntai kaku ke bawah. Kepalanya tertunduk dalam. Dimas lumpuh oleh rasa takut. Kakinya terasa seperti dipaku ke lantai. Ia tidak bisa bergerak. Perlahan, bayangan Dimas di dalam cermin itu mengangkat kepalanya. Wajahnya bukan lagi wajah Dimas. Itu adalah wajah seorang wanita pucat pasi dengan mata yang seputih tanpa kornea. Separuh wajah wanita itu hancur, menampakkan tulang rahang yang menghitam. Wanita itu mengenakan kebaya lusuh yang dipenuhi persak merah kecoklatan. Wanita itu menatap tepat ke mata Dimas. Bibirnya tersobek, menyeringai lebar ke telinga. Kemudian suatu yang mustahil terjadi. Wanita di dalam cermin itu mengangkat tangan kirinya yang kurus dan pucat dan menempelkan ke kaca. Permukaan cermin di depan Dimas mulai retak. Krak.
Begitulah suaranya. Retakan itu menjajar cepat. Tiba-tiba sebuah tangan yang dingin, basah, dan berbau anyir menyeruak keluar dari celah retakan kaca tersebut. Tangan itu mencengkeram kuat leher Dimas. Ruangan seketika menjadi gelap gulita saat ponsel Dimas terjatuh ke lantai. Hal terakhir yang Dimas dengar sebelum kesadaran ditarik paksa ke dalam kegelapan cermin adalah bisikan serak yang menggema tanpa tepat di telinganya. Sekarang giliranmu yang tinggal di dalam sini. Oke, next. Untuk video selanjutnya di part kedua jangan lupa untuk menonton. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol share dan tekan loncengnya, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video di berikutnya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum.